Alhamdulillah para jemaah Masjid An-Nur kita dipertemukan kembali dalam acara muzakarah bersama, belajar bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan. Siapa tahu nanti kita oleh Allah dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta ilmu. Siapa orang-orang yang cinta ilmu? Di antaranya adalah para nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang yang soleh. Amin Allahumma. Tujuannya di antaranya adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah. Menambah ketakwaan kita kepada Allah. Sebelum ngaji Bulughul Maram, saya akan menyampaikan tentang takwa. Allah berfirman di Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian, yang paling mulia di antara kita indallah, di sisi Allah itu atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa di antara hamba-hamba Allah yang paling bertakwa kepada Allah, itulah yang menurut Allah paling mulia. Suatu saat kita walamma ba'atha Rasulullah Mu'adh ila Yaman. Suatu saat Rasulullah mengutus Sayyidina Mu'adh ke Yaman. Ini dai atau ustaz tugas kalau sekarang ya, atau dai tugas pertama kali yang Rasulullah kirim di antaranya ke kota Yaman adalah Sayyidina Mu'adh. Kharaja ma'u liyusiyahu wa Mu'adh raqibun wa Rasulullah yamshi tahta rahilatihi. Suatu saat ketika Sayyidina Mu'adh oleh Rasulullah ditugaskan keluar dari Madinah bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah berwasiat. Waktu itu Mu'adh ada di atas kendaraannya, Rasulullah berjalan ada di samping kendaraan Mu'adh. Falamma faragha qala ya Mu'adh, ketika Rasulullah sampai mengantar, waktu berjalan, ya Mu'adh, wahai Mu'adh, innaka asa an talqani ba'da ami hadha. Mu'adh, sesungguhnya engkau tidak akan bertemu saya kembali setelah tahun ini. Wa la'allaka tamurru bi masjidi wa qabri. Nanti engkau akan berjalan di masjidku dan kuburanku. Fabaka Mu'adh khusya'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menyampaikan Mu'adh, waktu itu Mu'adh menoleh ke arah Madinah, Kemudian Rasulullah menyampaikan, Mu'adh, engkau tidak akan bertemu saya lagi setelah tahun ini, dan nanti engkau ketika kesini ke Madinah, kau melewati masjidku dan kuburanku. Nangis, sahabat Mu'adh nangis. Bertanda berarti ketika saya tugas, umpama diartikan ketika saya tugas di Yaman, nanti Rasulullah akan meninggal. Nangis karena akan berpisah dengan Rasulullah. Tsumma iltafata nahwal Madinah wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, inna ahla baiti haula'i yarawna annahum awlan nas bi. Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya keluargaku, mereka meyakini, mengetahui bahwa mereka lebih utamanya manusia sebabku. Ya maklum, karena keturunan Rasulullah, kakeknya adalah Rasul.
Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa inna awlan nas bi al-muttaqun. Tapi menurut saya sesungguhnya orang yang paling utamanya manusia menurutku atau di sisiku al-muttaqun. Rasulullah menyampaikan adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Rasulullah yang paling utama menurut Rasulullah nanti adalah orang yang paling bertakwa. Siapapun itu, meskipun bukan keturunan Rasulullah, umpamanya ketika seseorang itu sangat bertakwa, maka termasuk orang yang paling utama daripada yang lain menurut sinten Rasulullah. Maka di sini ada perkataan Abdullah bin Umar yang mengatakan tentang takwa, at-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahadin. Ini Ibnu Umar ya. Ibnu Umar punya pendapat atau punya pemahaman mengatakan takwa itu alla tara ketika engkau tidak melihat dirimu lebih baik daripada orang lain. Bahwa takwa itu ketika dirimu tidak melihat dirimu itu lebih baik daripada orang lain. Amin sewu, semua orang punya kelebihan. Ada yang kelebihannya dengan ilmu, ada yang kelebihannya dengan amal, ahli puasa, ahli sholat sunnah, ahli zikir, ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, ahli sholat jamaah, punya kelebihan. Yang kaya, yang ahli sedekah, punya kelebihan. Dengan punya seperti itu, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain, lebih tinggi, lebih besar pangkatnya. Karena apa? Sejarah, belajar dari sejarah ketika seseorang sombong dengan dirinya, merasa lebih baik daripada orang lain, iblis oleh Allah dilaknat, dimasukkan ke neraka karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Saya lebih baik, khairun minhu, lebih baik daripada Nabi Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Merasa punya penyakit apa? Merasa. Padahal semuanya adalah milik Allah. Kita hanya dititipi, napa? Dititipi. Kita lahir tidak punya apa-apa. Yang punya jabatan ganti temannya sebelumnya. Setelah itu mungkin berapa tahun sudah dikembalikan ke orang lain. Yang punya harta, kalau tidak harta meninggalkan kita duluan, kita yang meninggalkan harta. Yang punya ilmu oleh Allah disentil istilahnya gitu. Kadang lupa ingatan karena tak hilang semua ilmu. Maka jangan di sini Abdullah bin Umar, takwa itu adalah ketika engkau tidak melihat dirimu lebih baik daripada orang lain. Waqala Hasan, Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah juga menyampaikan, al-muttaqi, orang yang bertakwa itu huwallazi yaqul likulli man ra'ahu, dia akan mengatakan setiap sesuatu yang dia lihat, dia mengatakan hadza khairum minni, ini lebih baik dariku. Melihat orang yang lebih tua, orang yang lebih tua ini banyak amal solehnya, banyak amal-amalnya, banyak amal ibadahnya daripada saya. Melihat orang yang lebih muda, orang ini, anak ini sedikit dosanya, sedikit apa? Dosanya daripada saya yang sudah umur tua. Terus seperti itu. Sayyidina Umar ketika berjalan melihat rumput, ngomong dengan rumput itu, ngomong sendiri, istilahnya ngomong sendiri. Rumput, kamu setelah kering, kamu mati, kemudian kamu tidak punya tanggung jawab apa-apa. Kamu nanti kering,
mati tidak punya tanggung jawab apa. Sedangkan saya kalau mati nanti tanggung jawab saya kepada istri saya, kepada anak saya, kepada masyarakat saya, kepada orang yang saya pimpin. Merasa lebih baik yang dilihat itu mungkin apa rumput atau yang lain. Itu bagian daripada menjaga hati, biar tidak sombong. Ya memang proses, insya Allah dengan proses bisa. Rendahkan hati kita serendah-rendahnya, rendahkan hati kita serendah-rendahnya dari sifat sombong, sifat pamer, sifat dengki, ingin dipuji, suka ngadu domba. Rendahkan, buang itu semua, rendahkan itu semua. Ketika kita rendahkan itu, istilahnya kita memproses diri, menghilangkan sombong, pamer, ingin dipuji. Kita rendahkan semuanya itu sampai tidak ada orang lain yang merendahkan kita, sampai tidak ada orang yang mengatakan orang itu tidak sombong, orangnya rendah hati, orangnya jujur, orangnya tidak membohong, orangnya tidak pamer, orangnya rendah hati. Ketika orang-orang sudah tidak bisa merendahkan kita, maka oleh Allah manusia itu akan diangkat derajatnya. Tapi kalau kita masih ada pamer, ingin dipuji dan sebagainya, tidak akan naik-naik istilahnya. Sama dengan kita beramal, punya amal, kemudian diingat-ingat sedekah atau beramal apa diberitakan, atau sholat tahajud, kita ketemunya alhamdulillah Pak, tadi malam saya bisa tahajud 4 salam, baca zikir 1000, ngaji 1 juz, diceritakan, diomong. Ibarat apa amal itu jenengan gandoli, jenengan apa? Tidak kamu lepas, tidak jenengan lepas, masih dipegangi terus, diceritakan ke A, si B, si C terus dipegangi terus, tidak sampai kepada Allah. Biar dipuji, biar apa, dipegangi amalnya apa? Dipegangi dan dilepas, ya tidak sampai. Tidak diterima oleh Allah. Maka monggo bersama-sama memperbaiki hati. Rendahkanlah hati kita serendah-rendahnya sampai tidak ada orang lain yang merendahkan kita. Umpama kaya tidak gengsi kumpul dengan orang yang miskin. Justru jenengan kalau kita kumpul dengan orang miskin, kita bisa bersyukur. Bisa bersyukur, alhamdulillah, daripada umpama di hati kita ada usah ngomong ke orangnya, kumpul dengan orang bersyukur. Orang yang tidak punya itu kita gampang bersyukur. Justru kalau berkumpul dengan orang-orang yang kaya, kita itu pengen lebih kaya. Kadang pamer juga kekayaannya, akhirnya jadi apa? Sombong. Kalau bukan dengan orang yang sama-sama kaya tidak mau kumpul, ini kan sombong sudah. Atau ketika kumpul dengan orang yang lebih kaya juga pengen apa? Lebih kaya dari penyakit apa? Mudah-mudahan materi singkat ini bisa memperbaiki hati kita. Amin Allahumma. Melanjutkan kajian hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sam'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam, akhrajahu Daud an-Nasa'i was-Sahih al-Hakim. Qala Rasulullah pernah bersabda, yusilu dibasuh min baulil jariyah, kencing
anak perempuan. Wa yurashu dan diciprati air min baulil gulam kencingnya anak laki-laki. Di sini beda Rasulullah atau Allah membedakan di dalam zahir daripada hadis ini untuk kencing laki-laki yang masih bayi yang belum berumur 2 tahun belum berumur 2 tahun. Walam yut'im illa laban dan tidak minum atau tidak makan kecuali ASI dari ibunya. Kecuali ASI dari ibunya. Kemudian waja'ala tadhir dzalika birasyi untuk laki-laki hanya cukup diciprati dengan air. Ini cara mensucikannya. Untuk kencingnya semuanya najis. Semuanya najis. Baik laki-laki atau perempuan kencing umur 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, kencingnya semuanya sama-sama najis. Tapi untuk laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan pentol, belum makan bubur, hanya minum ASI, minum susu, lalaban susu. Di sini keterangannya lalaban susu itu aja. Kemudian at-tafarruq, perbedaan antara laki-laki dan perempuan fil hukmi qabla ayyatul qam fa kilahuma najis. Wa yaktafi fi tadribil gulam bi rasyi min wa'il saylan tarkhisa min asy-syari'. Ini syariat memberikan kemurahan, syariat memberikan keringanan. Kalau perempuan tidak cukup hanya diciprati, harus disiram, harus disiram. Kemudian apa hikmah? Ada yang mengatakan hikmah daripada perintah kalau kencingnya perempuan baik umur 1 tahun, 1 minggu atau itu disiram, diguyur dengan air, itu adalah bagian daripada ta'abbudiyah, ibadah. Bagian dari ibadah. Kalau syariat sudah memerintahkan kamu sebelum sholat wajib wudu, ya sudah wudu. Tidak usah banyak protes, namanya ibadah. Namanya ibadah. Ibadah ada yang sunnah, ada yang wajib. Sebelum sholat dianjurkan siwak, itu namanya bagian dari ibadah. Ta'abbudiyah. Wakila ada yang mengatakan li mahabbatin nas lil ulam fa yukthar hamluhum iyaba fa khaffafat bihi. Ada yang berpendapat untuk laki-laki itu karena banyak yang menggendong atau banyak orang yang senang kepada bayi laki-laki, akhirnya banyak yang menggendong, maka oleh syariat diringankan. Diringankan untuk mensucikan daripada. Memang laki-laki itu kalau kecil, masih bayi umur mungkin 1 tahun itu lebih daripada perempuan. Orang senang menggendong itu lebih daripada perempuan. Ini kitab mengatakan seperti itu, ulama. Tapi insya Allah benar, insya Allah benar. Tapi ketika usia dewasa, kadang laki-laki banyak menjengkelkan perempuan. Sampai oleh syariat diberikan keringanan seperti itu, kelebihan daripada laki-laki. Jadi itu ada yang berpendapat karena laki-laki, bayi laki-laki lebih dicintai, lebih banyak orang yang menggendong.
maka diringankan. Kemudian ada lagi yang berpendapat li'anna baulal jariyah, karena kencingnya perempuan itu banyak. Kencing perempuan apa? Banyak, maka harus disiram. Harus disiram. Ada yang berpendapat. Ini yang berpendapat seperti itu adalah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Cukup dengan kalau laki-laki diciprati dengan air, kalau perempuan dibasuh. Tapi di sini waqala Abu Hanifah wal masyhur an Malik huma, Imam Abu Hanifah, Imam Malik berpendapat huma sawa'un fayusalan jami'an. Imam Malik dan Imam Hanafi semuanya harus disiram, harus disiram, harus disiram. Ulama beda-beda pendapat di makhluk ya. Jadi untuk kemaslahatan beda pendapat. Itu diantaranya keterangan daripada hadis tentang kencing laki-laki dan perempuan. Jadi kesimpulan daripada hadis ini adalah untuk kencing laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang hanya minum susu, maka cara mensuntikannya hanya cukup diciprati ketika kencing. Tapi kalau perempuan disiram sampai mengalir. Anggaplah ini umpamanya ini bukan di tempat seperti ini kok kena kencing. Jadi siram kalau perempuan sampai mengalir. Kalau laki-laki diciprati saja. Itu hadis yang pertama. Hadis berikutnya pun jelas ya. Wa an Asma binti Abi Bakr. Jadi Asma binti Abi Bakr, putri Sayyidina Abu Bakar. Anna Nabi, sesungguhnya Nabi qala bersabda fi damil haid, tentang darah haid. Yusibu as-sauba, yang mengena pada pakaian. Tahuttuhu, kemudian Rasulullah menyampaikan untuk dikukur dengan kuku. Tsumma taquduhu, kemudian menggosoknya bilma, dengan air basuh, digosok dengan air bilma. Tsumma tandahu tsumma tusalli fihi, kemudian dibasuh dengan air, kemudian sholat. Ini berkaitan dengan mensucikan sesuatu yang najis, mensucikan sesuatu yang najis. Untuk darah perempuan, semua ulama menghukumi najis, ya, semuanya najis. Najis darah itu semuanya najis. Wujubu, wajib membasuh tempat yang kena najis tersebut bilma, dengan air. Jadi kalau dengan punya istri, punya anak, kemudian bajunya kena daripada darah atau tempat kena darah, maka harus dibasuh dengan air. Boleh disabun, kalau dulu pakai daun bidara, kalau sekarang pakai sabun, boleh untuk menghilangkan, karena sesuatu yang najis itu bentuknya harus hilang. Apa? Bentuknya harus hilang. Kemudian baunya juga harus hilang. Warnanya juga harus hilang. Harus hilang tiga-tiganya. Warna, bau, dan rasa.
Kemudian wala yujzi ghairul ma' min al-ma' yaqizal najasah. At-tahdhir min al-israf bil wasli wa hadhihi hikmatullah. Kemudian ketika kita membersihkan sesuatu yang najis, kita tidak boleh israf dalam penggunaan airnya. Tidak boleh berlebihan dalam penggunaan air. Dilarang kita. Jadi dibersihkan tapi jangan sampai berlebihan. Kemudian yukfa amma baqi min atharil lawn ba'da al-ijtihad bil wasl. Umpama warna itu masih ada setelah jenengan sabun, setelah jenengan membersihkannya dengan daun bidara atau sabun atau yang lain, kok masih ada, maka dimaafkan atau dimakfu. Wala yaduruka atau dalam hadis qala yakfika al-ma wala yaduruka atau, ketika sudah jenengan sudah memenuhi syarat, sudah dibersihkan dengan air, digosok, belum hilang semua, pun sudah benar gosok, bersihkan semaksimal mungkin, maka Rasulullah menyampaikan yakfikal ma, cukup sudah dengan air tersebut, wala yaduruka atau bekasnya tidak masalah, diampuni oleh Allah. Kecuali memang ada bekas belum dibersihkan dengan air, maka tidak memenuhi persyaratan, tetap najis. Tapi kalau sudah kita bersihkan semaksimal mungkin dengan air, digosok dengan sikat, kok masih tetap ada bekas, namanya di baju kadang kesulitan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan daripada hadis dari Asma binti Abi Bakar. Hadis ini memberikan kesimpulan hukum bahwa darah itu najis. Kalau kena darah, baju atau tempat harus atau wajib dibersihkan dengan air. Wajib digosok, ya. Kalau melekat wajib digosok. Kemudian umpama masih ada bekasnya setelah jenengan bersihkan dengan air, pakai sabun digosok, maka umpama masih ada bekasnya oleh Allah diampuni. Tidak usah digunting bekas umpama jenengan kena tangannya, kok darahnya kena baju, sudah dicuci berkali-kali tetap, maka jenengan tidak usah gunting bajunya, itu sudah diampuni oleh Allah. Itu hadis kedua. Sekarang hadis terakhir tentang bab menghilangkan najis. Wa Nabi Hurairah, saking Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat Khawlah, ada seorang perempuan berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa illam yadhhab ad-dam, apabila ya Rasulullah, bagaimana fa illam yadhhab ad-dam, apabila darah itu tidak hilang? Qala yakfikal ma wa la yadurruka ad-dam. Oleh Rasulullah, ketika ada perempuan yang bertanya, Rasulullah, gimana ya Rasulullah, saya biasa sakit Rasulullah, kena pakaian, bagaimana kalau darahnya tidak hilang Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan, qala yakfika, cukup dengan air tersebut kamu cuci, kemudian jangan lupa biasa pakai sabun dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada bekasnya, wala yadurruka atharuhu. Ini yang Rasulullah sampaikan ketika ada pertanyaan. Jadi kalau dulu ketika di masa Rasulullah itu sahabat atau sahabiyah, kalau perempuan itu sahabiyah, itu tidak malu bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu dianggap orang tuanya, dianggap orang tuanya. Jadi mereka dengan Rasulullah itu tanya, kalau tidak ada Rasulullah tanya ke
Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah itu diantaranya istri Rasulullah yang alim, yang ahli hadis atau yang alim. Maka di sini memberi kesimpulan bahwa seseorang ketika ada di depan, ini membahas tentang masalah baju-baju harus bersih dan suci, harus bersih dan suci, badan pun juga sama. Maka di sini memberikan kesimpulan bahwa yaqiful insan amama rabbihi qahirul badan. Seorang hamba ketika ada di hadapan Allah, ya, mau sholat, mau baca Al-Quran, maka harus suci badannya, harus suci, wajib. Ya. Kalau mau baca Al-Quran wajib berwudu, mau sholat wajib berwudu. Pakaiannya pun kalau mau sholat qahirun, harus suci pakaiannya. Harus suci ketika menghadap Allah, harus suci. Tapi umpama kok ada bekas daripada darah, maka oleh Allah diampuni. Yang penting sudah memenuhi persyaratan tadi, disiram dengan air, pakai sabun, kemudian digosok. Kalau memang sudah tidak bisa, atau taruh mesin cuci, ya. Kemudian sudah tidak bisa, ya oleh Allah diampuni. Itu daripada kesimpulan hadis yang terakhir. Hadis pertama tadi kesimpulannya adalah kencing perempuan laki-laki semuanya hadis. Untuk cara membasuhnya, kalau laki-laki yang belum berumur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali susu, maka cukup dengan nyiprati. Untuk perempuan itu dialirkan. Alasannya tadi sudah saya sebutkan semua. Kemudian hadis yang kedua adalah tentang darah. Hadis ketiga juga sama. Untuk cara membasuhnya oleh Rasulullah ketika ada yang tanya sudah disampaikan, maka tetap wajib pakai air, digosok, pakai sabun. Kalau ada bekas tidak masalah dimakan. Sabun. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Nah, kita itu dipakai atau tempat? Apa? Kencingnya anak laki-laki. Itu di tempat air atau di tempat lantai? Kalau di sini tidak ada istilahnya di lantai atau di sama. Jadi intinya pembahasannya itu di kencingnya, maksudnya kencing anak yang belum berumur 2 tahun hanya minum susu, kencing dimanapun sama, hanya cukup diperhati. Tapi kalau perempuan dicuci seperti biasa sudah. Ada yang lain? Lagi ngetren spiritual, Ustaz. Apa? Spiritual. Apa itu? Ketinggalan saya. Boneka arwah, Ustaz. Hah? Boneka arwah. Boneka arwah. Banyak orang yang mengabdi dengan tujuan biar lancar rezeki, biar tambah bahagia. Kalangan di media sosial, yang mengabdi. Jadi keluar dari pembahasan ini, tapi saya jawab yang saya pahami saja. Kemarin saya sebentar lihat ada
pembahasan di kayak berita arwah, tapi saya tidak perhatikan cuma ada judul. Tapi kalau kita kembali lagi bahwa semuanya dari Allah. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Tugas kita hanya bekerja atau usaha. Kemudian berdoa. Selebihnya itu urusannya Allah. Dijatah berapa lancar atau tidak itu ya Allah yang menentukan. Kita harus meyakini bahwa selain Allah itu tidak ada yang memberi rezeki. Ya. Harus meyakini bahwa selain Allah tidak ada yang memberi rezeki. Selain Allah tidak ada yang memberi rezeki, yang selain Allah itu hanya perantara. Bukan sebab, hanya perantara. Kenapa saya sebut perantara? Bekerja itu perantara. Namanya perantara, kadang hasil, kadang tidak ya. Kadang hasil, kadang tidak. Kalau sebab pasti hasil. Ada tembok putih dengan ambil cat hitam dipoles, akhirnya jadi hitam. Sebab dicat. Ada ini kain dengan siram pasti basah, itu sebab. Tapi kalau rezeki bukan sebab. Bukan sebab orang bekerja itu kemudian rezekinya lancar, tidak. Bukan sebab atau pasti orang berdagang itu dapat laba, tidak. Karena bekerja itu hanya perantara. Kalau pasti orang yang berdagang itu mendapatkan laba, pasti semua orang yang berdagang itu kan ngoten gitu. Tapi kenyataannya tidak. Hanya perantara, kadang hasil, kadang tidak. Tapi perintah Allah suruh usaha atau bekerja. Kalau kita punya keyakinan sudah seperti itu bahwa rezeki semuanya adalah dari Allah, kita bekerja atau usaha itu perantara, ngapain? Ya? Kemudian percaya dengan boneka, arwah-arwah atau jimat-jimat atau apa gitu. Ya. Ngingu boneka arwah dah kerja oleh apa? Ya, ayo mas, punya boneka arwah dah kerja oleh apa? Nuyul ya kan lain itu, lainnya. Jadi no pemawan sami, Jadi kita harus punya keyakinan bahwasanya yang memberi rezeki kita itu Allah. Bekerja kita atau apa yang itu hanya perantara, Boleh mas. Jadi tidak usah meyakini boneka arwah itu. Kadang ada di tokonya orang Cina itu ada yang ini loh, ya. Nah, itu boneka apa itu? Gitu. Dalam. Kami mau. Jadi darah apapun, darah semuanya, darah itu hukumnya najis. Semuanya sudah, kecuali hati, kecuali apa? Hati jeruan itu loh, hati ayam, hati sapi, tidak najis, boleh dimakan. Darah apapun jangan kena pisau atau apa. Itu cara mensucikannya sudah seperti itu. Ya, harus pakai air digosok, disabun. Kalau bersih alhamdulillah sampai tidak ada bekas. Tapi kalau masih ada bekas maka tidak masalah. Kemudian yang lain. Mengenai kesucian pada waktu kita saat mencuci ya, kan
Kalau saya lihat itu kan ngalir deh, ngalir terus dibuang, ngalir, dibuang. Jadi kalau sudah mengalir dengan seperti itu dibuang, ngalir, dibuang itu pun suci. Jadi sama apa? Amir sewu ya, kita punya apa? Cuci, dipegang itu pakaian siram, siram, itu sudah. Mungkin nanti ya di situ ada bekas umpama najisnya berupa darah atau yang lain umpama ya, tapi tidak masalah, yang penting sudah disabun. Kalau muslim itu kan sama dengan disikat sudah. Sabun jam 5. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان الله